Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan lebat yang terus-menerus dapat merusak fisik tanaman yang menjadi pintu masuk alami bagi patogen. Selain itu, kondisi lingkungan yang ekstrim dapat menyebabkan tanaman mengalami stres fisiologis sehingga sistem kekebalan alaminya menurun. Kelembapan juga sering terperangkap di sekitar tanaman, terutama jika jarak tanam terlalu rapat. Kurangnya sirkulasi udara pun menghalangi pengeringan daun dan tanah setelah hujan, menciptakan lingkungan yang lembab secara konsisten. Sebagian besar jamur dan bakteri patogen membutuhkan kelembapan tinggi untuk berkembang biak, berkecambah, dan menginfeksi jaringan tanaman. Spora jamur pun dapat dengan mudah menempel dan tumbuh pada permukaan daun yang basah. Kondisi lingkungan yang berubah drastis, sementara tanaman sendiri menjadi lebih lemah dan rentan, membuat tanaman mudah terserang jamur dan bakteri. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Beberapa penyakit utama akibat jamur yang sering menyerang tanaman di saat musim hujan adalah: pertama, antraknosa. Gejala awal pada buah berupa bintik kecil, cekung, dan tampak basah pada kulit buah. Bintik ini berkembang menjadi bercak melingkar berwarna coklat atau hitam. Seluruh buah pada akhirnya akan membusuk total, mengering, atau menjadi lunak. Pengendalian antraknosa yang efektif melibatkan pendekatan terpadu atau PHT yang dimulai sejak dini, terutama di musim hujan. Dimulai dari memilih varietas tanaman, misalnya cabai, yang diketahui lebih tahan atau toleran terhadap antraknosa. Hindari penyiraman dari atas. Gunakan irigasi tetes untuk menjaga daun dan buah tetap kering, meminimalkan penyebaran spora melalui percikan air. Pastikan jarak tanam cukup lebar, dan penggunaan mulsa juga dapat membantu mencegah percikan spora dari tanah ke bagian atas tanaman saat hujan turun. Jika tanaman sudah terlanjur terserang, maka segera petik dan musnahkan semua buah, daun, atau bagian tanaman yang menunjukkan gejala antraknosa. Gunakan ekstrak bawang putih, di mana bawang putih memiliki sifat anti jamur alami yang kuat. Ekstrak dan minyak mimba pun telah terbukti efektif dalam penelitian untuk menghambat pertumbuhan jamur antraknosa. Gunakan juga semprotan berbahan dasar tembaga. Fungisida tembaga ini diizinkan dalam banyak standar pertanian organik. Ini bekerja sebagai fungisida protektan atau melindungi dan efektif terhadap antraknosa. Embun bulu. Ciri kehadirannya biasanya muncul sebagai bercak kuning di permukaan atas daun, dan di bagian bawah daun terdapat pertumbuhan jamur halus berwarna putih keabu-abuan atau ungu. Seiring waktu, bercak kuning akan berubah menjadi coklat kehitaman dan jaringan daun dapat mati. Pengendalian untuk embun bulu sangat tergantung pada pencegahan dan manajemen lingkungan. Tindakan karantina dan sanitasi sangat penting. Segera pangkas dan buang semua daun yang menunjukkan gejala embun bulu. Pangkas bagian tanaman yang terlalu padat atau rimbun untuk membantu udara bergerak bebas dan mengurangi kelembapan. Siram tanaman di waktu yang tepat, misalkan pada pagi hari agar daun punya waktu kering sempurna oleh sinar matahari. Pastikan juga media tanam atau tanah memiliki drainase yang sangat baik, hindari genangan air, dan terapkan jarak tanam yang optimal untuk mencegah kelembapan tinggi antar tanaman. Sama seperti antraknosa, fungisida berbahan aktif tembaga adalah salah satu pilihan organik yang paling efektif untuk embun bulu. Ini berfungsi sebagai lapisan pelindung pada permukaan daun. Untuk mengatasi resisten atau kebal terhadap fungisida, gunakan bergantian dengan bahan organik lain yang efektif menangani penyakit jamur embun bulu, misalkan saja susu sapi. Larutan semprot yang terbuat dari susu sapi telah terbukti efektif dalam mengendalikan penyakit jamur tertentu, termasuk embun bulu dan embun tepung. Minyak mimba, ekstrak bawang putih, dan ekstrak lengkuas juga mengandung senyawa antimikroba dan fungisida alami yang dapat membantu melawan patogen jamur. Layu fusarium. Gejala awal biasanya dimulai dengan menguningnya dan layunya daun bagian bawah atau daun yang lebih tua. Proses layu ini kemudian menyebar secara progresif ke seluruh bagian atas tanaman seiring perkembangan penyakit dalam waktu beberapa hari saja. Jika batang tanaman yang terinfeksi dipotong membujur, akan terlihat perubahan warna berupa cincin coklat atau kehitaman pada jaringan pembuluhnya. Ini merupakan tanda khas bahwa jamur telah menyumbat sistem transportasi air dan nutrisi tanaman. Pengendalian organik layu fusarium paling berhasil melalui pencegahan dan pengelolaan jangka panjang. Misalkan saja menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan fusarium.
Aplikasi kompos yang kaya bahan organik akan meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah secara keseluruhan, termasuk agen hayati alami yang dapat menekan fusarium. Penggunaan kapur untuk meningkatkan pH tanah sangat penting secara organik. Jamur fusarium cenderung berkembang pesat pada tanah asam atau ber-pH rendah, sehingga menaikkan pH tanah di atas 6,5 dapat menghambat pertumbuhannya. Beberapa penelitian menunjukkan abu dari bahan organik dapat membantu dalam mengendalikan penyakit layu. Pemberian asam humat juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan sistem perakaran dan tanah, membantu mengontrol layu fusarium dengan memastikan pH dan nutrisi tanah terpenuhi. Penggunaan fungisida berbahan tembaga disarankan, tetapi penggunaannya perlu hati-hati dan sesuai dengan pedoman untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat akumulasi logam berat. Busuk akar dan pangkal batang. Kelayuan daun adalah gejala yang paling umum. Daun akan layu terutama selama siang hari yang panas meskipun tanah masih lembab. Kelayuan ini bersifat permanen seiring berkembangnya penyakit. Gejala berlanjut ke menguningnya daun lalu berubah menjadi coklat dan akhirnya mati. Area pangkal batang akan berubah warna menjadi coklat gelap hitam dan kadang-kadang tampak basah. Jaringan di pangkal batang juga menjadi lunak, busuk, mudah hancur jika ditekan dan terlihat lesi atau luka busuk melingkari pangkal batang yang menghalangi transportasi air dan nutrisi. Warna akar berubah dari putih atau krem menjadi coklat tua, hitam atau abu-abu, rapuh dan mudah putus saat tanaman dicabut dan terasa lembek karena membusuk. Tanaman yang sudah menunjukkan busuk parah sebaiknya segera dicabut dan dimusnahkan untuk menghindari penyebaran spora ke tanaman yang sehat. Kurangi frekuensi penyiraman untuk membiarkan tanah mengering karena jamur berkembang biak di kondisi lembab. Pastikan juga lahan atau media tanam memiliki drainase yang baik dan tidak ada genangan air. Jika memungkinkan, gemburkan sedikit tanah di sekitar pangkal batang untuk meningkatkan aerasi atau sirkulasi udara pada akar. Gunakan fungisida hayati yang mengandung trichoderma. Jamur baik ini dapat diaplikasikan dengan cara dikocor ke lubang tanam atau dicampur dengan pupuk kandang sebagai pupuk dasar untuk mencegah dan mengobati infeksi jamur patogen. Beberapa petani juga menggunakan larutan abu dapur sebagai fungisida alami untuk mengendalikan serangan jamur. Bercak daun. Tanda paling khas adalah munculnya bercak-bercak pada permukaan daun, umumnya berbentuk bulat atau tidak beraturan. Bercak-bercak ini bersifat nekrotik yang berarti jaringan daun di area tersebut mati. Permukaan bercak bisa terlihat kering atau bahkan berlubang jika jaringan yang mati telah gugur. Gejala seringkali dimulai pada daun bagian bawah atau yang lebih tua karena area ini cenderung lebih lembab dan kurang terpapar sinar matahari. Jika tanaman sudah menunjukkan gejala bercak daun, segera buang dan musnahkan daun atau bagian tanaman yang menunjukkan gejala bercak daun untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Pemberian pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang dapat membantu meningkatkan kesehatan tanah dan ketahanan tanaman. Penambahan kapur dolomit juga dapat menjaga pH tanah untuk menekan perkembangan patogen. Kita dapat membuat sendiri pestisida nabati atau fungisida alami di rumah untuk membantu mengendalikan penyakit bercak daun. Bahan-bahan alami ini memiliki sifat anti jamur atau antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan patogen. Misalkan saja larutan bawang putih dan cabai, larutan daun pepaya, dan larutan kunyit. Penyakit jamur terakhir pada video ini, rebah semai. Penyakit ini sangat merugikan, terutama pada fase persemaian tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, kubis, dan lain-lain di musim hujan. Benih membusuk di dalam tanah sebelum sempat muncul ke permukaan, atau tanaman muda yang semula tampak sehat tiba-tiba layu dan roboh. Bagian yang roboh tersebut akan membusuk dengan cepat, seringkali berwarna coklat kehitaman dan lembek. Penyakit ini menyebar dengan cepat dan dapat mematikan seluruh bibit dalam satu nampan semai dalam waktu singkat. Pengendalian rebah semai lebih efektif dengan pencegahan daripada pengobatan setelah serangan terjadi. Gunakan media tanam yang baru dan steril, pastikan media semai memiliki drainase yang baik, hindari penggunaan tanah liat yang padat. Campuran tanah, pupuk kandang matang atau kompos dan sekam bakar sangat disarankan. Mencampurkan dan mengocorkan trichoderma juga efektif untuk mencegah rebah semai. Jamur baik ini akan mengkolonisasi akar dan melawan jamur patogen. Beri jarak yang cukup antar benih saat tanam untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Siram secukupnya, jaga kelembapan, tetapi hindari media yang tergenang atau terlalu basah. Gunakan semprotan halus agar tidak merusak bibit.
Jika serangan sudah terjadi, tindakan pengobatan cenderung sulit dan seringkali tidak efektif. Segera cabut dan musnahkan bibit yang sudah roboh untuk menghentikan penyebaran jamur. Hindari penyiraman sementara waktu untuk membiarkan permukaan media sedikit mengering. Jika siput dan bekecot menjadi masalah di kebun saat musim hujan, klik video pada kiri layar dan dapatkan beragam cara mengendalikannya. Jika ingin tahu 8 bumbu dapur yang bermanfaat sebagai pestisida nabati, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.